Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayatullah, NIM F1B 019071 dari kelompok 11. Di sini saya akan melakukan simulasi dan menjelaskan rangkaian percobaan 4 satu fasa. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu sumber satu fasa, daya aktif, daya semu, daya reaktif, kWh meter satu fasa, ampere meter, dan voltmeter. Yang pertama itu sumber satu fasa. Sumber satu fasa adalah rangkaian yang memiliki satu kabel fasa dan satu kabel netral. Yang kedua, daya aktif. Daya aktif adalah jumlah energi yang sebenarnya dikonsumsi dalam rangkaian AC. Satuan dari daya aktif yaitu W. Yang ketiga itu daya semu. Daya semu adalah daya yang dihasilkan dari perkalian tegangan dan arus. Satuan dari daya semu adalah VA, volt ampere. Yang keempat, daya reaktif. Daya reaktif adalah daya yang dibutuhkan untuk pembentukan medan magnet atau daya yang ditimbulkan oleh beban yang bersifat induktif. Satuan daya reaktif adalah VAR, volt ampere reaktif. Yang kelima adalah kWh meter satu fasa. kWh meter satu fasa adalah rangkaian yang memiliki satu kabel fasa dan satu kabel netral. kWh meter yang memiliki tegangan atau dayanya dialirkan oleh listrik AC bolak-balik. kWh meter satu fasa ini biasanya digunakan di rumah-rumah warga. Selanjutnya, ampere meter. Fungsi dari ampere meter ini sendiri sebagai alat ukur arus listrik. Cara penggunaannya, sambungkan ampere meter ke konduktor, lalu ukur arus listrik dengan memperhatikan jarum pada ampere meter. Selanjutnya adalah yang ketujuh, voltmeter. Fungsi dari voltmeter ini sendiri sebagai alat ukur tegangan listrik. Cara penggunaannya menyesuaikan rangkaian di mana arus arah dengan kutub-kutub pada voltmeter, lalu memastikan kutub positif dan negatif. Potensinya harus berbeda. Selanjutnya, memeriksa kabel yang ada di voltmeter berwarna hitam, biru, dan merah. Sekian penjelasan tentang alat ukur kWh meter, daya aktif, daya semu, daya reaktif, sumber satu fasa. Selanjutnya, saya akan memulai memasukkan data kepada beban. Di sini terdapat beban R dan beban L. Masing-masing terdapat 6 beban. Pertama-tama saya akan memasukkan beban R dan L sebesar 200 untuk beban R, 400 untuk beban L. Di sini 200, sini 400. Selanjutnya oke. Kita run rangkaiannya. Dalam proses masih dalam proses. Nah, nilainya sudah keluar. Dapat kita lihat pada IRMS nilainya 1,909. Pada VRMS nilainya 225,7. Pada daya aktif nilainya 192,7. Pada faktor daya Kospi nilainya 0,4472.
pada daya reaktif atau VAR nilainya 385,4. Selanjutnya saya akan langsung melihat gelombang tegangan yang dihasilkan. Nah, ini dia gelombang tegangan yang dihasilkan. Di sini saya dapat mengambil kesimpulan dari gelombang tegangan yang sudah ada, yaitu gelombang ini memiliki beban yang resistif karena gelombang tegangan dan arus listrik berbeda pada fase yang sama, maka nilai dari daya listrik akan selalu positif. Kita lanjutkan data kedua, yaitu pada beban R 210, pada beban L 410. Selanjutnya oke, run. Nah, dapat kita lihat nilai yang dihasilkan pada IRMS-nya yaitu 1.965. Pada VRMS-nya 225,6. Pada daya aktifnya 202. Pada faktor daya atau Kospi 0,4557. Pada daya reaktif 394,6. Lanjut ke data yang ketiga, yaitu pada beban R 220, pada beban L 420. Oke, selanjutnya run. Dapat kita lihat pada IRMS-nya nilainya 2,022. Pada VRMS 225,5. Pada daya nyata 211,4. Pada faktor daya atau Kospi 0,4638. Pada daya reaktif atau VAR 403,9. Selanjutnya data yang keempat, pada beban R 230, pada beban L 430. Oke, run. Dapat kita lihat nilai yang dihasilkan pada IRMS-nya yaitu 2,078. Pada VRMS 225,4. Pada daya nyata 220,9. Pada faktor daya atau Kospi 0,4715. Pada daya reaktif 413,1. Selanjutnya data yang kelima, (240) pada beban R 440 pada beban L. Oke. Selanjutnya kita run. Dapat kita lihat pada IRMS-nya 202,135. Pada VRMS 225,3. Pada daya aktif 230,2. Pada faktor daya atau Kospi 0,4786. Pada daya reaktif 422,3. Selanjutnya pada data terakhir, nilai untuk beban R 250,
beban L 450. Oke. Selanjutnya run. Nah, dapat kita lihat yang dihasilkan pada IRMS-nya 2,192, pada VRMS 225,2, pada daya aktif 239,6, pada faktor daya 0,485,5, pada daya reaktif 431,5. Nah, di sini saya sudah menyediakan tabel dari hasil perhitungan kita tadi dari ke-6 data. Di sini saya dapat menyimpulkan semakin besar beban yang diberikan pada beban R dan beban L, maka daya aktif yang dihasilkan semakin besar. Begitupun juga dengan daya reaktif, begitupun juga dengan arus, begitupun juga dengan cos P-nya. Seperti itu. Saya rasa demikian penjelasan untuk rangkaian satu fasa percobaan 4 ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.